Selamat datang di podcast GoFit bersama saya Gugi. Hari ini kita kedatangan tamu sekaligus teman, bukan dari kalangan olahraga, tapi apa yang menjadi aktivitasnya adalah sebuah aktivitas olahraga. Bingung kan? Oke, aku perkenalin langsung ke Batara Safrigadi Dewandoro. Halo. Ara. Halo. Oke, nah, jadi Ara ini adalah seorang penari. Seperti yang kita tahu, penari adalah sebuah kegiatan gerak atau sebuah kegiatan olah tubuh juga yang mempunyai dasar yang sama dengan olahraga. Nah, sekarang aku mau tanya, Ra, apa yang bisa bikin Ara begitu menekuni tarian dan koreografi? Apa ya yang bisa, mungkin karena ini karena lingkungan dari kecil Bapak Ibu sudah ada di lingkungan tari kan, lingkungan koreografi, lingkungan dance, pertunjukan sih lingkupnya lebih besar. Nah di situ aku mulai ada ketertarikan terhadap dunia ini. Sebenarnya nggak ada paksaan apapun dari orang tua karena akhirnya lahir begitu saja, mungkin bisa dibilang bakat ya Om ya. Tapi lama-lama kesini-sini semakin aku menekuni, semakin aku paham akan keinginan aku yang paling dalam gitu. Ternyata memang dunia koreografi ini akhirnya menjadi dunia yang buat aku adalah pilihan paling besar sih di hidupku ya gitu. Karena aku menggantungkan semuanya di sini gitu. Mulai dari secara ekonomi, terus secara fisik, terus secara ya kehidupan lah, semua total tuh aku emang bener-bener taruh hatiku dan jiwaku, ragaku tuh semuanya ditari dari kecil. Nah ini, gitu. Kalau bisa dibilang udah berapa lama? Aku belajarnya itu di usia, maksudnya belajar detail koreografi ya, detail gerak itu di umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu sama orang tua, diajarin teknik dasar tari gaya Surakarta, Jawa Tengahan. Terus aku mulai menekuni dunia tari Jawa Timuran itu di usiaku kelas 4 SD. Aku lupa usia berapa. Kelas 4 SD aku mulai menekuni situ. Nah, kemudian aku masuk ke dunia koreografi itu saat umurku 15 tahun. Oke. Tapi aslinya dari kecil aku emang udah seneng bikin koreo. Tapi memang ya nggak diwadahi sama orang tua. Baru diwadahi itu pada saat umurku 15 tahun. Kan Ara sekarang sudah keluar dari pakem, bukan keluar dari pakem ya, keluar dari sebuah lingkup tari klasik, tari Jawa klasik. Dan kita tahu kalau Satria itu grupnya Ara memiliki ruang gerak koreo tuh yang luas banget, ya. Aku bawa ke situ tuh. Itu kan kalau di dunia olah fisik atau olah tubuh itu kan rentan banget sama cedera, rentan banget sama kegiatan strengthening, semua segala macam tuh kompleks tuh di dalam situ. Ya kalau lari, kita latihan strengthening gunanya untuk bisa A ke B dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau tarian atau koreografi itu kan kompleks. Bisa maju, mundur, kiri, kanan, serong kiri. Oke, sekarang gimana Ara bisa mengolah tubuhnya sehingga badannya bisa mengikuti seluruh koreonya? Oke. Sebenarnya kalau apa yang membawa aku keluar dari zona nyamanku, zona klasikku ya. Itu aku bisa bilang tari Jawa Timuran sih yang paling bikin aku sangat terpengaruh sampai sekarang gitu untuk membuat koreo yang cepat, tepat dan aku tuh punya tiga aspek penting di koreografinya kesatria. Itu kecepatan, ketepatan, dan satu lagi kecepatan, ketepatan, kejelasan. Ada 3 poin ini. Nah, tanpa aku sadari ini semuanya aku dapat dari aku belajar tari-tari gaya Jawa Timuran. Remo, terus model-model yang tangkas-tangkas yang powerful, energik. Dan aku setelah sekitar 2014 itu udah mulai menyukai hal-hal yang berbau bukan bilang non tradisi ya, tapi mungkin sering dibilangnya adalah kontemporer. Jadi secara ketubuhan yang memang
konseptual, satu konseptual. Yang kedua, aku seneng sih kalau nonton pertunjukan tuh emang yang bener-bener main fisik. Penarinya tuh main cepet, main jelas geraknya dan banyak, kompleks banget. Nah, di situ aku mulai menyenangi dan menyukai sampai akhirnya aku menjadikan aspek-aspek itu ke dalam karya-karya atau koreo-koreo yang aku buat. Gitu. Nah, terus oke. Karena kesukaan itu tadi yang akhirnya membuat aku pribadi mulai lebih banyak akhirnya mencari tahu soal bagaimana melatih tubuhku sebagai seorang penari, karena kebutuhan fisiknya kan berat ya Om ya. Nggak seperti apa yang aku jalani di tari klasik gitu kan. Aku harus mulai memikirkan masalah-masalah yang terkait itu. Kalau aku melakukan lompatan, kalau aku melakukan putaran, kalau aku melakukan gerak yang jatuh ke bawah tiba-tiba gitu kan, berdiri satu kaki terus tiba-tiba drop naik lagi. Nah dulu aku nggak pernah memikirkan itu. Mulai aku belajar balet tahun 2020 itu aku mulai lebih terbuka dengan dengan masalah koordinasi tadi, koordinasi masal yang penting. Nah sekarang terus aku ketemu sama Om, aku juga sekarang akhirnya lebih mulai memikirkan itu gitu. Sebab akibat aku menggunakan masal itu untuk tubuhku sendiri gitu. Nah, itu kan berarti udah udah aware banget tuh mengenai olah tubuhnya ya. Kayak Ara tadi udah ngomongin soal speed, soal akurasi, soal daya tahan, kekuatan. Nah, dari perjalanan waktu itu ada ini gak sih? Ada cederanya gak sih? Nah, cedera nih aku ada banget yang sampai sekarang masih aku rasain. Itu di pinggang, pinggul, pinggang ya. Pinggang belakang, pinggul samping. Iya, oke. Nah, di bagian situ itu karena mungkin aku akhirnya menemukan ada skoliosis ringan. Aku punya skoliosis ringan dan ternyata setelah aku amati kenapa aku bisa sakit di sebelah sini, mulai aku bikin koreo tahun 2013 itu aku banyak banget menggunakan sisi kananku. Sisi kananku, terus aku banyak ngangkat orang atau ngangkat beban itu di sebelah kanan pasti. Nah itu yang akhirnya aku pikir, oh ini sebabnya akhirnya iniku sekarang sakit. Dari luka lama yang nggak diperbaiki, aku menganggap itu ya biasa dancer biasa gitu. Karena aku nggak tahu dulu soal muscle dan sebagainya, detail-detail yang harus aku obati. Karena aku nggak tahu kalau apa yang aku jalani selama 2015 ke sini itu sama kayak berat gitu aktivitas fisiknya. Buat tubuhku tuh kasihan juga ternyata gitu. Nah, sampai kemarin terakhir pas aku IMB 2021. Final, aku nggak bisa bangun sama sekali. Gara-gara sebelah kananku kambuh. Terus padahal besoknya aku masih ada perform. Itu aku langsung mikir ulang gitu. Oke, berarti after aku IMB, aku harus mulai memikirkan dan memperbaiki apa yang menjadi cederaku ini. Gitu. Nah belakangan juga jadi mulai lebih peka ya sama pengembangan olah fisik, olah tubuh, termasuk juga ngajakin satrianya juga untuk peka terhadap itu. Karena penting gak sih kalau misalnya penari tidak melakukan latihan kekuatan, kira-kira apa yang bakal dia hadapin tuh? Kalau atlet pasti cedera, itu udah pasti rentan cedera. Menurutku jadi seorang penari itu ada umurnya. Jadi kita nggak bisa sampai bukan nggak bisa ya. Ada stigma-stigma yang penari itu ada umurnya. Misalnya 30-an atau 30 ke atas itu kayak udah bukan masa-masanya lagi gitu. Karena ya mungkin ada cedera tadi, terus habis itu ada aging. Ada hal-hal lain yang itu. Tapi aku pengen mendobrak itu gitu di Indonesia ya terutama ya. Karena aku lihat di beberapa dancer luar, kemarin aku sempat ke Korea kan sama Anmi Dance Company. Usia 45 tahun ke atas itu aktivitasnya tuh masih kayak usia 20-an Om. Lompat sana lompat sini, putar. Wah, itu masih bagus banget. Cara kerjanya dia sebagai seorang penari. Nah, aku pengen kayak gitu. Nah, akhirnya aku mulai menyadarkan itu sama diriku sendiri, sama teman-teman kesatria dan juga sama orang-orang yang melihat kesatria, bahwa sebagai seorang penari
penting untuk kita memahami atau sadar akan penggunaan badan kita gitu. Mulai dari otot, jaga makan, terus jaga pola istirahat, dan lain sebagainya itu karena yang kita pakai adalah tubuh kita. Ini adalah modalnya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita mau panjang perjalanannya, ini juga harus terpikirkan head to toe. Nah, Semua. itu dia ya. Jadi ini langsung dapat banyak input dari Ara bahwa tidak hanya olahragawan, tapi penari juga, semua yang beraktivitas dengan fisik harus memahami tubuhnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu adalah investasinya ya. Apalagi yang mengandalkan tubuhnya untuk dapat perform dengan baik. Kalau misalnya nggak dirawat, ya tubuh juga pasti ada ininya, pasti akan ada rusaknya suatu ketika. Nah oke. Nah terakhir nih Ra, apa pesan atau apa yang menjadi ininya Ara, pegangan prinsipnya Ara supaya kedepannya Ara bisa berprestasi terus atau misalnya bisa beraktivitas dengan sehat terus dengan koreo-koreonya Ara, apa yang kira-kira akan menjadi sebuah prinsipnya Ara ke depannya terutama di 2023 nanti? Kalau aku sekarang mungkin lebih ke ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kita dan lingkungan sekitar kita gitu. Karena kita nggak tahu dampaknya paling besar apa dari apa yang kita lakukan ini. Jadi terus aja berkarya, terus aja membuat sesuatu yang semoga apa yang kita buat ini juga bisa membantu orang lain. Oke. Membantu orang lain untuk mencapai prestasinya, untuk mencapai target-target yang mereka impikan. Karena kan kita hidup di dunia ini bukan cuma soal kita kan, tapi soal kita hidup bermasyarakat juga sama orang lain seperti Om yang udah banyak kebantu aku juga gitu. Nah aku juga pengen apa yang aku lakukan itu bisa membantu orang lain. Oke, Go-Fiters, itu bincang-bincang kita dengan Mas Ara. Semoga ini bisa menjadi sebuah manfaat dan kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih.